Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Berbicara tentang Luffy memanglah tidak ada habisnya, dikarenakan dia adalah sang karakter utama dalam dunia One Piece. Dalam cerita saat ini kita sudah mengetahui bahwasannya Luffy baru saja berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya saat bertarung dengan Kaido. Yakni dengan kekuatan tersebut pula, Luffy berhasil mengakhiri 20 tahun perang yang dilakoni oleh Wano Kuni. Lalu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kekuatan tersembunyi dari sang kapten kita tercinta yaitu Monkey D. Luffy. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut kekuatan tersembunyi dari Monkey D. Luffy versi Efek Anime. Sebelum lanjut pada pembahasannya, kami mengingatkan kalian untuk tidak terlalu terpaku pada pembahasan ini. Karena video ini hanya berisi teori dan ide liar yang kami temukan dari beberapa informasi. Sebaiknya kalau kalian tidak menyukai video ini, kalian bisa close video ini dengan segera mungkin. Dan bagi kalian yang suka, mari lanjut ke pembahasannya. Perang besar Wano Kuni merupakan perang pertanda bahwa era lama telah berakhir, di mana pada perang tersebut juga mengungkap misteri yang besar yang telah disembunyikan oleh Gorosei tentang buah legenda yang dihapuskan dalam sejarah dunia. Secara mengejutkan, buah yang bernama Hito-Hito Nomi itu adalah Gomu Gomu Nomi yang dimakan oleh Monkey D. Luffy, yang ternyata kekuatan buah iblis tersebut merepresentasikan kekuatan dari Dewa Matahari. Walaupun pada kebangkitannya itu Luffy menganggap bahwa kebangkitannya ini adalah kekuatan puncak yang dimilikinya sekarang. Pertanyaannya, apakah memang ini adalah kekuatan puncak dari kekuatan buah iblis tersebut? Kami rasa tidak, dikarenakan dalam momen ini, Luffy seperti memiliki kekuatan logia seperti membuat daerah sekitar menjadi karet. Lalu paramesia yang bisa merubah bentuk tubuhnya menjadi apapun. Serta yang ketiga, memiliki regenerasi yang sangat ajaib dari Zoan yang sangat cepat. Walaupun bedanya di sini bernama Drum of Liberation. Kemudian kekuatan pamungkasnya pada mode ini, yakni Luffy bisa merubah tubuhnya menjadi sangat besar berukuran raksasa. Tak hanya badannya saja, dia juga bisa mengeluarkan kekuatan yang memiliki damage yang besar yang bernama Bajrangan, di mana jurus inilah yang membuat Kaido terjatuh ke dalam magma di dasar tanah Wano Kuni. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kekuatan dari Luffy masihlah sangat misterius, dikarenakan Luffy masih belum menunjukkan kekuatan dari Dewa Matahari. Ataukah mungkin maksud dari Dewa Matahari di sini memaknai dari Nika sendiri yang menggambarkan sosok prajurit yang akan membuat semua orang tertawa dari masalah penderitaan? Ya, untuk masalah ini kita belum tahu secara pasti apa yang dimaksudkan oleh Oda yang sebenarnya. Karena bila kita melihat rival dari Luffy yaitu Kurohige, seharusnya Luffy menunjukkan kekuatan api seperti Dewa Matahari. Ataupun cahaya yang sangat terang bak sebuah matahari yang menerangi bumi. Entah apa yang masih disembunyikan oleh Oda mengenai kekuatan dari Luffy yang sesungguhnya. Namun kita bisa menebak-nebak bahwa kemungkinan besar ada potensi lagi akan keluarnya gear baru atau dalam kata lainnya bentuk baru dari gear. Misalnya nih, gear 4 yang memiliki 3 variasi yaitu Bunchman, Tankman, dan Snakeman. Pada awal kemunculan dari Gear Vault lalu, banyak dari fans yang beranggapan bahwa Luffy akan mengeluarkan gear baru setelah bentuk Bunchman-nya. Akan tetapi, yang terjadi adalah munculnya variasi baru yang disebut dengan Tankman, di mana Luffy memakai jurus begitu karena dia telah memakan biskuit yang sangat banyak, sehingga variasi yang satu ini masih berkaitan dengan bentuk Bunchman-nya. Lalu untuk variasi yang terakhir adalah Snakeman. Pada mode ini terlihat Luffy sudah masuk dalam bentuk yang sangat beda, karena Luffy sudah tidak sebesar Bunchman dan Tankman. Tetapi meski begitu, masih ada kesamaan dari variasi sebelumnya, yakni Luffy tetap memantul yang menandakan bahwa dia masih masuk dalam mode Bunchman dalam variasi yang begitu unik. Dari kesimpulan ini kita bisa menggarisbawahi bahwa Luffy memiliki 3 form yang berbeda dengan kekuatan andalannya masing-masing, yang berarti untuk mode Gear 5 masih bisa untuk memakai pola yang sama. Pertama kali membangkitkan kekuatan tersebut, Luffy dilihatkan dengan sangat bebas, yang mana elastisitas kekaretannya semakin kuat, sehingga dia pun bisa bergerak dengan sangat bebas bak sebuah karet yang tidak ada batasnya. Yang mana kita bisa memahami mode ini dengan form pertama yaitu Paramecia. Kedua adalah kekuatan Zoan dari buah Hito-Hito Nomi.
Nah, sudah pasti kalian mengetahui kalau kebangkitan dari buah iblis Zoan, maka pengguna diberkahi dengan fisik dan pertahanan yang sangat kuat. Bahkan yang paling mengerikan dalam kebangkitan ini adalah regenerasi yang begitu cepat. Beberapa kali kita sudah diperlihatkan dari Luffy dengan cepat sembuh meskipun dia telah terkena serangan fatal dari Kaido. Tentunya jika Luffy tidak memiliki kekuatan seperti ini, maka sudah pasti dia akan mati dalam beberapa serangan. Contohnya saja dari Luffy yang sudah tepar dalam satu serangan. Akan tetapi kami masih belum bisa memastikan sejauh apa regenerasi dari Luffy yang sebenarnya. Lantaran di sini, Luffy bisa dengan cepat meregenerasi staminanya dalam waktu yang singkat setelah jantungnya berdendang. Kita bisa menamai form kedua dengan Zoan. Lalu untuk bentuk ketiga adalah kemampuan seperti Logia, yakni Luffy bisa mempengaruhi sekitarnya menjadi karet seutuhnya. Bahkan tidak hanya benda saja, makhluk hidup dia pun juga bisa merubahnya. Seolah-olah kekuatan ini sangat spesial. Karena jika kita melihat dari pengguna tipe Logia lainnya, kita bisa mengetahui bahwasannya mereka tidak bisa merubah makhluk hidup. Seharusnya jika pengguna yang lain tidak bisa melakukan hal seperti itu, lantas mengapa Luffy berbeda? Untuk menjawab hal ini sebenarnya sangat sulit, lantaran Oda masih merahasiakan hal ini dari pembaca dan penonton, agar banyak dari mereka berteori liar seperti pada chapter 1043 kemarin. Disinilah kemisteriusan terjadi, sehingga kami bisa membuat asumsi kalau kekuatan dari Luffy tidak hanya sampai di situ saja, melainkan bisa menjadi lebih kuat lagi. Kenapa kami berpendapat demikian? Lantaran Gear 5 masihlah baru, bahkan Gear 5 ini diperkenalkan sebagai kebangkitan. Mengacu dari perkataan ini bahwa pada kemampuan tersebut, Luffy masih mengeluarkan kemampuan dasarnya saja belum sepenuh kekuatannya. Lalu pertanyaannya, kenapa Kaido bisa kalah jika Luffy masih belum mengeluarkan kekuatannya? Jawabannya sudah jelas dan sudah dikonfirmasi. Alasan dari Kaido bisa kalah ialah karena akhirnya dia menemukan Joy Boy, orang yang sudah lama dia tunggu dari dahulu. Bahkan Kaido sendiri sudah mengatakan kalau orang yang akan mengalahkannya di masa depan adalah Joy Boy. Sebenarnya tidak hanya itu saja sih, tetapi Kaido sudah mencapai batasnya dalam pertarungan. Karena dari awal, Kaido memang bertarung dengan menerbangkan Onigashima. Di mana hal inilah yang menjadi indikasi kenapa Kaido bisa kehabisan tenaga yang begitu besar. Contohnya saja dari Momo yang menggunakan Homoragomu sebentar saja langsung kelelahan. Hal ini membuktikan kalau Kaido menanggung beban sebesar itu dalam beberapa pertarungan sengit melawan Akayaza 9, generasi terburuk, Yamato, dan yang terakhir adalah duel 1 lawan 1 dengan Luffy, di mana perang ini sudah terjadi menjelang malam sampai menjelang pagi. Sebaliknya, jika Kaido tidak menerbangkan Onigashima, mungkin sejak awal dia sudah masuk dalam mode naga apinya. Di dalam wujud itu, Kaido bisa dengan mudah melelehkan semua musuhnya hanya dengan melihatnya saja. Namun karena Kaido meremehkan generasi terburuk sejak awal, inilah petaka yang didapat dari perbuatannya, yaitu masuk ke dasar tanah yang penuh dengan magma. Kesimpulannya kemungkinan besar untuk Gear 5 kita bisa berasumsi kalau Luffy akan memiliki variasi yang sangat banyak. Sampai titik puncaknya adalah Dewa Matahari yang merupakan julukan dari buah tersebut. Entah nantinya Luffy akan mengeluarkan gear ke-6-nya atau tidak, akan tetapi jika kita berpikir dari perkataan Oda yang pernah mengatakan kalau One Piece akan tamat dalam beberapa tahun ke depan, maka sudah pasti sebentar lagi Luffy dan lainnya akan melawan orang yang kuat seperti Im Sama ataupun Kurohige. Yang mana jika melawannya, semua anggota topi jerami harus berlatih dengan keras lagi, mengingat mereka berdua memiliki bawahan yang mempunyai kekuatan yang begitu mengerikan. Apalagi Im Sama sendiri yang menduduki posisi tertinggi dari pemerintahan dunia. Sebagai tambahan saja, baru-baru ini terdengar kabar bahwasannya Luffy dan lainnya akan mendapat kondisi yang sangat buruk, yakni akan ada seseorang yang berbahaya yang akan mendatangi Wano Kuni. Disebutkan orang yang datang ke sana adalah seorang admiral yang bernama Ryokugyu. Yang mengejutkan dari kedatangannya itu ialah caranya menuju Wano Kuni. Secara tak terduganya, dia terbang menggunakan kekuatan buah iblisnya yang berupa tanaman. Nah, akankah pasukan topi jerami mengetahui kabar ini? Pastinya chapter kedepannya sangatlah menarik. Akankah di sini Luffy yang sudah sembuh bakal bertarung lagi dan menunjukkan kekuatan barunya? Kita simak saja cerita selanjutnya. Well, itu saja untuk pembahasan hari ini. Walaupun teori ini belum benar-benar akurat, namun jika memakai pola yang sama, maka bisa saja teori ini menjadi masuk akal. Bila ada kesalahan kata atau informasi dalam video ini, kalian bisa koreksi di bawah.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.